Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen serta teman-teman sekalian, para calon pemimpin masa depan yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, rahmat, dan ridhonya. Kita semua diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang baik ini demi saling berbagi inspirasi. Teman-teman yang saya cintai, jika kita mendengar kata pemimpin, apa yang pertama kali terlintas di dalam kepala kita? Sebuah jabatan yang tinggi, meja kerja yang mewah, ataukah seseorang yang berdiri di depan mimbar sambil menunjuk-nunjuk dan memberikan perintah ke sana dan kemari? Seringkali kita terjebak pada kulit luar dari kepemimpinan. Kita menganggap pemimpin adalah soal kekuasaan dan status sosial. Padahal ada satu fondasi paling dasar yang sering kali terlupakan, yakni sebuah fondasi yang menentukan apakah seorang pemimpin akan membawa perubahan yang baik atau justru membawa kepada kehancuran. Dan fondasi itu bernama jati diri. Sidang hadirin yang saya hormati, ada sebuah kalimat bijak kuno yang mengatakan, ia yang mampu menaklukkan orang lain adalah orang yang kuat. Tetapi ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang yang sejati. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan sejati tidak pernah dimulai dari luar, tetapi tumbuh dan berakar dari dalam diri kita sendiri. Banyak literatur dan fenomena yang bisa kita gali dari internet mengenai krisis kepemimpinan saat ini. Kita sering melihat seorang pemimpin yang awalnya dipuja-puja, namun akhirnya jatuh terpuruk karena tersandung kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau konflik moral. Mengapa hal itu bisa terjadi pada orang-orang yang secara akademis sangat cerdas? Jawabannya hanya satu. Karena mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka melupakan nilai-nilai prinsipil yang mereka yakini saat pertama kali melangkah. Mereka tenggelam dalam ego, keserakahan, dan silau akan kekuasaan. Disinilah kita harus paham bahwa mencari jati diri adalah langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin. Jati diri bukan sesuatu yang kita cari di luar sana, melainkan apa yang kita bangun di dalam sini, di dalam hati dan pikiran kita. Jati diri adalah tentang memahami apa nilai hidup yang kita pegang teguh. Apakah itu kejujuran, apakah itu keadilan, ataukah kepedulian terhadap sesama. Ketika seorang pemimpin sudah menemukan jati dirinya, dia akan memiliki integritas. Dia tidak akan mudah goyah oleh badai kritikan dan tidak akan haus oleh pujian. Pemimpin yang punya jati diri yang kuat adalah pemimpin yang otentik, yang bisa menjadi dirinya sendiri. Dia tidak memakai topeng kepalsuan hanya demi disukai orang lain. Antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dan apa yang dia inginkan, dia lakukan. Semuanya berada dalam satu garis lurus yang konsisten. Teman-teman seperjuangan, kita sebagai generasi muda kerap kali dituntut untuk menjadi pemimpin masa depan. Namun bagaimana kita bisa memimpin ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang jika kita memimpin diri sendiri saja kita belum mampu? Bagaimana kita bisa mengajarkan dan mengarahkan orang lain ke jalan yang benar jika kita sendiri masih bingung kemana arah tujuan hidup kita? Memimpin diri sendiri berarti kita tahu kapan harus mendengarkan ego dan kapan harus menyampingkannya. Memimpin diri sendiri berarti kita disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat, dan selalu mau belajar dari kegagalan. Ketika kita berhasil mendisiplinkan diri sendiri, menanamkan nilai-nilai kejujuran, dan mampu mengetahui kapasitas diri kita, saat itulah jati diri kita sebagai pemimpin sedang terbentuk. Hadirin yang saya banggakan, kepemimpinan bukanlah sebuah takdir yang tiba-tiba jatuh dari langit saat kita mendapatkan jabatan. Kepemimpinan adalah sebuah proses perjalanan panjang yang kita pupuk setiap hari melalui keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Mari kita manfaatkan masa muda ini bukan hanya untuk mengejar nilai akademis semata atau popularitas semata, tetapi gunakan waktu ini untuk mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Temukan nilai-nilai kebaikan di dalam dirimu. Pegang teguh nilai itu dan jangan pernah melacurkannya demi kepentingan sesaat. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar.
tetapi bangsa ini sedang krisis pemimpin yang memiliki jati diri dan berkarakter yang kuat. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menitipkan sebuah pesan penutup. Jangan sibuk mencari panggung untuk memimpin orang lain sebelum engkau selesai memimpin dan menenangkan peperangan di dalam dirimu sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian yang luar biasa dari teman-teman dan hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.